Recording start. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Semangat, luar biasa. Tetap ada semangat ya? Yes. Haleluya. Tetap ada sukacita? Yes. Cita. Puji Tuhan. Ya, pesan Tuhan adalah saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya saudaraku, itulah pesan Allah, pesan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saudara, selamat pagi serta selamat datang di Channel Worship of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini, yuk kita bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Dan pagi ini pujian akan dipimpin oleh Pak Hendra, serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Madin. Shalom, selamat pagi Pastor. Apa kabar pagi hari ini? Bagus, luar biasa. Oh, haleluya. Terima kasih kalau Pak Madin sudah bersama kita pagi hari ini. So, saudaraku, kita akan mulai segera persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Pak Mario, mohon bantu buka dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, selamat pagi ya Bapak. Kami sungguh penuh dengan ucapan syukur. Suaranya kecil Pak Mario. Bapa, dalam nama Yesus, selamat pagi ya Bapak. Kami sungguh penuh ucapan syukur pagi ini. Karena Engkau kembali ya Tuhan bangunkan kami pagi-pagi ini. Kami boleh merasakan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Bapa, sungguh kami berucap syukur jika kami boleh mengawali pagi ini di dalam kasih anugerah daripada-Mu. Bapak, jika sebentar kami akan membuka persekutuan ini, pada ini ya Bapak, kami mohon damai sejahtera Engkau berikan kepada kami semua di sini. Engkau berikan hikmat pada Hendra ya Tuhan, untuk menyampaikan pujian penyembahan. Pakai ya Tuhan lebih dalam lagi untuk menyampaikan segala kasih anugerah-Mu kepada kami lewat setiap pujian yang dinyanyikan. Berkati selalu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh jaringan yang kami akan pakai. Saya percaya Tuhan, Kau ikat ya Tuhan semuanya, sehingga kami boleh melakukan ibadah pagi ini dengan sukacita surgawi. Datanglah ya Tuhan kerajaan, rasakan kami ya Tuhan damai. Kau berkati semuanya ya Tuhan, terutama juga untuk Pastor Madin yang akan menyampaikan sebagian daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kami membuka diri, membuka hati kami ya Tuhan. Sehingga seluruhnya kami boleh makan, boleh minum ya Tuhan. Menjadi suatu dasar bagi pertumbuhan iman kami. Dasar pengenalan akan Engkau di dalam kebenaran sejati. Bapa,
caralah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mario. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan dengan kuasa yang dari Tuhan, berani menghadapnya, dilayakkan, dibenarkan oleh darah-Nya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh
itu ya Bapa, kami memberanikan diri untuk datang kepadamu, menyembahmu, dan kami percaya perkenananmu atas kami sempurna oleh karena Kristus Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi
haleluya, memujimu, menyembahmu selamanya. Haleluya. Sebab orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, mari menyembah Dia dengan segenap hati. Haleluya.
Rajaku, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas perkenanan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Sungguh kami rasakan Tuhan, luar biasa Allah kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman. Kami percaya firman itu berasal daripada-Mu Tuhan, dan menguatkan kami yang diciptakan oleh Engkau. Memperbarui lagi hati kami, menyucikan lagi, menguduskan lagi. Terima kasih ya Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang membawakan firman ini, sebab kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Pak Madin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa kita menyembah Tuhan. Dan masanya kita untuk meneruskan ibadah kita pagi ini melalui ibadah pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami akan belajar bersama-sama daripada Tuhan Yesus sendiri sebagai guru agung dan penasihat ajaib di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan menolong kami mengerti dan terlebih untuk melakukan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan, dan semua kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat bersama di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga 22. Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga 22. Saya minta bantu seorang untuk tolong membacakannya. Yohanes 2 ayat 18 hingga 22. Silakan. Mic-nya belum di-unmute, Bro. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat Engkau tunjukkan kepada kami, bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Hendra. Nah, daripada petikan ini saya memilih satu tema perkongsian firman Tuhan yang berbunyi, bersihkan rumahmu. Bersihkan rumahmu. Nah, tema ini sangat sederhana, namun membawa makna yang mendalam, yang berarti di dalam setiap kehidupan kita, khususnya ketika kita menyambut Paskah ataupun memperingati dan merayakan hari Paskah pada hari Minggu yang lalu. Dan saya percaya suasana Paskah masih kita menikmatinya saat ini. Dan sebab itu kita mau supaya Paskah yang kita peringati membawa makna yang mendalam di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, dan apa yang sepatutnya menjadi
tumpuan kita ataupun menjadi perubahan di dalam kehidupan kita selepas kita menyambut Paskah. Jadi untuk itu kita akan memfokus kepada ayat 18 hingga 22 ini mengenai peristiwa Yesus ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Yesus bukan kali pertama masuk ke Bait Allah khususnya untuk merayakan Paskah. Dikatakan bahwa kali pertama dia merayakan Paskah adalah selepas pembaptisannya. Kemudian setiap tahun ada perayaan Paskah, Yesus juga ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan dalam konteks Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga 22 ini dikatakan bahwa ini adalah kali keempat Yesus masuk ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Dan selepas itu Yesus disalibkan di atas kayu salib. Nah, saya percaya setiap kita mengetahui Yesus membersihkan Bait Allah pada lawatannya ketika merayakan Paskah, dan ini kita rayakan masa Minggu Palma. Ya, Minggu Palma. Tapi pagi ini saya tidak bercakap tentang orang berjual beli di luar Bait Allah dan menukar uang. Saya bercakap mengenai membersihkan Bait Allah, mengapa perlu, dan hal kebangkitan Yesus diberitahukan sejak dari awal pelayanan Yesus. Penekanannya adalah kalau kita lihat di sini, Yesus mengatakan rumah Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan ini adalah antara beberapa ayat yang memberitahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kembali kepada membersihkan Bait Allah. Persoalannya pagi ini adalah apakah yang perlu dibersihkan dalam konteks kehidupan kerohanian kita pada hari ini, khususnya musim Paskah ini. Saya hanya ada 2 poin untuk saya kongsikan pagi ini. Yang pertama, Bait suci rumah Bapakku. Bait suci rumah Bapakku. Mari kita lihat di ayat 15 dan 17. Oke, 15 dan 17. Saya baca di sini. Ia membuat, ya silakan. Pasalnya berapa? Pasal yang sama, pasal 2 ayat 15 hingga 17. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Wow, luar biasa. Jadi sebelum ayat ini kita dapati Yesus ketika dia masuk bait suci, dia mendapati ada orang yang berjual beli lembu, kambing, penukar uang, dan sebagainya. Mereka menjalankan urus niaga di luar Bait Allah. Ketika saya mengungsikan firman Tuhan ini, ada orang bertanya, kenapa ada jual beli di luar Bait Allah? Antara penjelasannya ialah, yang pertama, untuk mempersembahkan uang di Bait Allah itu hanya menggunakan uang dinar. Nilai uang asing tidak diperbolehkan. Dan kenapa ada jual beli kambing dan lembu, binatang untuk dikorbankan di sana? Karena ini memudahkan mereka yang datang dari jauh tidak perlu membawa binatang dalam perjalanan mereka. Jadi itu antara sebabnya. Tapi kita ada juga tafsiran menyatakan bahwa ada urus niaga yang tidak sepatutnya berlaku di situ. Contohnya dikatakanlah dalam tafsiran para imam juga mengambil commission
Dengan kata yang lain ada raswa, ataupun dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya, raswa. Ya. Jadi Yesus memilih untuk berada di bait apa dia? Iya, suap. Ya, ya. Jadi Yesus memilih untuk berada di bait suci Allah terlebih dahulu sebelum dia ke kelayak ramai dalam pelayanannya. Namun dia kecewa dengan keadaan bait suci yang dicemari dan dikotori. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di sini, rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, sepatutnya rumah doa. Tapi dalam ayat yang lain mengatakan, kamu menjadikannya sarang penyamun. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis sedikit berbeda dengan Yesus masuk dan mengajar di bait Allah. Yohanes Pembaptis jarang kita mendapati dia masuk ke bait Allah. Namun tujuannya mereka tetap mencari Tuhanlah yang mereka utamakan di dalam kehidupan mereka. Kita melihat Maliaki pasal 3 ayat 1. Dalam Maliaki pasal 3 ayat 1 mengatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Ini Maliaki pasal 3 ayat 1. Jadi sepatutnya di bait suci, Mesias harus dinantikan. Tapi kalau kita lihat konteks Yohanes pasal 2 ini, pasal 2 ayat 18 hingga 22 ini, bukan mereka menantikan Mesias, tetapi mereka hilang fokus dalam penantian mereka kepada Mesias, ataupun dalam tujuan utama mereka untuk datang ke bait Allah. Perkara pertama Yesus lakukan ketika dia masuk bait suci adalah membersihkan bait suci. Dan ini bukanlah perkara baru, bahkan pada zaman Hizkia, Raja Hizkia, kalau kita lihat 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik pasal 30 ayat 14 hingga 15. Pastor Madin freeze ya? Iya. Ya, sambil menunggu Pastor Madin untuk bersambung lagi ke kita ya. Lama juga ini putusnya. Ya, sambil menunggu kita bincang-bincang dulu lah Pak Hendro. Oke. Bersih-bersih nih. Bersih-bersih di rumahnya Tuhan, itu berarti di rumahnya kita juga ya? Betul. Betul Pak Hendra. Iya. Karena banyak sampah yang terkadang sudah lama tidak dibuang-buang ya Pak Hendra ya. Iya. Nah inilah yang perlu diperhatikan. Banyak kan orang nggak sadar ya bahwa bait Allah di pasal ini tuh sebenarnya maksudnya kita tuh.
Ya kan? Jadi ketika Tuhan datang, Tuhan memanifestasikan dirinya di dalam kita, waduh, dia lihat banyak sampah di dalamnya. Betul. Ya Bu Mulia, Bu Lisa, ayo. Sambil tunggu Pak Madin nih, Pak Madin di WA-in aja juga nggak ini nih handphonenya. Nggak Rumah conteng Tuhan dua. sudah nggak murni, Pak. Rumah Tuhan sudah nggak murni. Iya, Mencari keuntungan masing-masing. Ya. iya. Pada jualan. Lebih parahnya ada pemerasan di situ, pungli. Ada premannya di dalam hati kita, ada preman. Iya, pakai baju imam, tapi tujuannya pajak, pungli. Betul, betul. Nah, hati-hati ya, kita sekarang ini pun juga sampai sekarang pun ada gitu kan. Jadi ya itulah makanya wajib dibersihkan. Harus dibersihkan. Gitu. Ya, belajar dari apa yang Pak Pang bawakan Senin itu jelas sekali ya. Itu self compassion. Mungkin Ibu Marta tahu ya artinya self compassion itu ya. Itu yang diharapkan sebetulnya ya. Self compassion kita. Bahwa kita bagaimana menghargai diri kita, gitu ya kan? Bagaimana caranya menghargai diri kita, bukan berarti mengagungkan diri kita. Jadi bedakan dengan narsistik gitu ya. Itu jelas banget Pak Pang bawakan itu. Betul. Ya, berhati-hati dengan narsistik. Narsistik akan bawa kemana? Kepada toxic self love, ya. Toksik loh, udah racun, ya kan? Racun mencintai diri dia sendiri yang tidak dia rasakan gitu kan. Dia berasa rohani. Ya. Dia merasakan rohani. Tapi itu padahal toksik buat kita, gitu ya kan? Ini berbahaya. Berhati-hati, makanya ya Pak Pang itu jelas banget pesannya. Itu mendamprat jelas kepada kita semua di komunitas ini. Ya kan? Berhati-hati, yuk mawas diri atau Pak Pang bilang waktu Senin itu introspeksi, ya kan? Udah jelas. Hari ini benar-benar ditambahin nih, kalau Pak Madin bisa hadir lagi, saya percaya ini tambahannya begitu jelas lagi bagaimana kita membersihkan diri sendiri ya. Yang lain narsisnya itu sendiri Pak. Betul. Yang harus dimaknai. Betul. Ya. Sangat betul. Ya, narsis. Coba tolong dong bagiin apa itu narsis. Yang itu pakai tongsis narsis. Legendanya begini. Tambahin dong, narsis dan tongsis. Ya. Narsis itu legenda Yunani sebetulnya. Ada orang cakep banget ya kan. Pas dia ke danau, dulu nggak ada kaca katanya gitu kan, nggak ada kaca cermin lah. Pas ke danau dia lihat air dulu. Wih, kok ada aku di situ ya? Dan begitu cakepnya gitu. Tiap hari dia datang ke situ. Akhirnya dia nengokin diri dia terus di situ gitu kan. Nah itu. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus melihat diri kita terus? Ya. Mbak hilang dah. Kecemplung ya Bu, walaupun di danau. Nah, kan kalau di danau kan hanya lihat dirinya sendiri, nggak lihat orang lain gitu ya. Iya. Ya merasa cantik sendirilah. Gimana nih aku tertutup sebentar. Jadi kalau orang Farisi itu lambang apa ya? Di dalam tubuh kita maksudnya. Farisi. Egois. Yang minta tanda. Kita jangan-jangan kita suka minta tanda sama Tuhan kayak orang Farisi jadinya ya.
Ini suara Tuhan apa bukan? Tuhan minta tandanya. Wah, itu sama orang Farisi. Enggak juga Pak Hendra. Hah? Tandanya apa dulu? Kalau kita nggak yakin, ya Tuhan tolong beri tanda, bener nggak? Ya. Ini dari engkau apa dari saya gitu. Beda. Nah itu karena nggak kenal kan. Iya, Farisi karena kan nggak kenal Yesus. kan ada kebimbangan, keraguan boleh aja. Tapi nggak boleh sering-sering ya Bu ya. Kan Nabi itu yang bilang, Tuhan aku minta tanda, waktu dia Tuhan suruh itu yang akhirnya dengan tanda dia taruh apa namanya kulit domba, kalau ini nggak basah artinya diringkau kan gitu kan. Adanya Pak, di mana tuh ya di Nabi. Pastor Madin mati lampu katanya. Walah. Udah. Terus dia nggak bisa ya. Wifi-nya mati. Walah, kalau gitu Tapi katanya ada yang dia kesaksian. lagi ngusahain. Kalau lama, coba ada yang kesaksian mungkin Pak Hendra. Itu Pak Santris tuh tadi mau kesaksian, katanya apa tuh Pak Santris? Ya Pak Simon, coba Pak Simon. Simonnya Bentar kalau Pak Madin udah ada saya potong ya. Baik Pak. Siap Pak. Cepat. Iya. Salam. Ya, Shalom. I love you all. Love you. Me too. Saya kesaksian ini sepertinya saya dipertanyakan juga Ibu Christine Kelvin, Ibu Stefani, April Mov. Saya juga berdoa juga ya di April Mov ini. Seperti tadi saya lagi penyembahan, saya lihat sepertinya istri saya baju merah ngintip saya di balik pintu. Tapi saya tahu itu roh. Setiap roh yang ada kan harus kita lihat, kita tengking kan. Kita berdoa. Kemudian saya tengking bilang, saya udah 3 kali ini berdoa. Kedua berdoa. Yang mana saya waktu berdoa, saya bayangkan istri saya duduk di sofa samping saya. Jadi tiba-tiba dalam doa suara saya kok banyak kali keluar penyembahan ini kan. Badan saya berat sekali semua. Dan saya berdoa bahasa roh. Dan saya lihat seperti satu wanita bayangan pakai satu jubah yang hitam ya. Transparan gitu lewat gitu. Wah, saya tengking ini roh yang tidak benar. Saya tengking juga. Kemudian saya juga berdoa lagi dalam entah mimpi atau gimana ya, saya tak tahu. Saya bayangkan dalam istri saya keluar satu wanita dalam tubuhnya yang terus berbicara dengan saya. Saya lihat istri saya duduk manis saja. Saya berpikir, apakah ini roh yang harus kita tanya dengan Tuhan, tapi terus saya tengking kalau tidak roh dengan benar. Jadi kemudian masalah dengan April Mov itulah April Mov. Jadi peringatan Badan Riset Inovasi Nasional menyatakan tanggal 20 April ya, itu akan terjadi gerhana Hebrida. Hebrida gerhana matahari yang luar biasa yang menyebabkan sinar ultraviolet yang dapat merusak kulit dan mata sehingga membahayakan. Jadi wajibnya kita harus pakai kacamata tanggal 20 ya. Karena sinar dari pantulan dari ultraviolet itu bisa memantul ke kita, dan saya juga tidak bisa membayangkan apakah ada penyakit yang disebabkan oleh cahaya gerhana tersebut. Karena akhir-akhir ini memang dunia akan dianeh-anehkan ya, seperti Masjid Haram itu ya. Itu jangkrik pada berserakan ya, sampai masuk ke rok-rok itu ya, sampai mereka tidak bisa sholat ya. Jadi kita pertanyakan juga ya. Jadi untuk itu kita juga berdoa pada Allah Roh Kudus Tuhan Yesus supaya kita disinari dengan cahaya kemuliaan sehingga kita terhindar dari suatu penyakit-penyakit yang disebabkan dari planet-planet bumi ya, yang mana suatu penyakit yang bisa seperti gelombang tsunami menghantam manusia. Ya layaklah kita memakai ketopang keselamatan, senjata Allah sebagai ketopang keselamatan, baju jirah, berikatkan pinggang keselamatan, berkasutkan pemberitaan Injil.
sehingga kita dikuatkan, dimenangkan. Ya memang akhir zaman ini luar biasa. Demikianlah April Mop yang betul-betul mencekam, di mana bank pada rontok-rontok ya, bank-bank yang di negara-negara kecil, sedangkan bank-banknya di negara besar pun pada bangkrut ya, pada drop ya. Tapi saya yakin kita berdoa Indonesia akan diselamatkan. Bila dolar turun 50%, mungkin Indonesia punya utang bisa terpotong 50% ya, 7.000 miliar dolar ya. Kita berdoa terus karena itu April Mop ya. Biasanya ekonomi, masalah cuaca ekstrim dan masalah global ya. Tapi kita yakin dan percaya April Mop bisa kita terhindar dengan sinar cahaya salib kemuliaan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita di dalam clean and clear kita punya roh dan jiwa kita kepada Tuhan, selalu menyembah. Karena akhir zaman ini memang kedatangan Tuhan Yesus sudah mulai tampak ya, tanda-tanda akhir zaman. Tapi saya yakin percaya doa orang yang benar, keselamatan yang selalu menyertai kita. Puji syukur juga, saya juga bersyukur di hari tua saya juga dapat asuransi yang free ya. Saya all free ya sepertinya. Asuransi yang tiap bulannya 4.400.000 dibayar oleh anak. Dan juga saya juga ditanya mau kemana, mau ke Jepang, ada yang sponsor. Puji Tuhan. Saya waktu ke Singapura pun saya tak bawa duit, hanya bawa berapa ratus ribu mau tukar. Ditukar hanya dikasih sama istri cukup $20. Puji Tuhan, $20 makannya lihat mana yang termurah. Akhirnya masih ada lebih lagi. Kemudian istri dengan alat eskavator ditarik lagi itu dolar Singapurnya. Sehingga saya pergi dengan membawa tas dan pulang dengan membawa tas, hanya tidak membawa oleh-oleh lagi. Kosong semuanya. Tapi puji Tuhan, saya menikmati ke Singapura. Dan juga saya juga berdoa supaya bercita-cita bisa ke Israel untuk menyembah Tuhan, karena diwajibkan orang dalam 1 tahun 3 kali datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah kita. Tapi kalau setahun sekali, puji Tuhan. Demikian kira-kira April Mop yang saya sampaikan. Kebetulan Ibu Stefani, Ibu Christine tak ada di tempat. Ya oke, kita selalu mendoakan mereka sehat selalu. Amin. Ya, kembali lagi ke firman. Ini Pak Madin kayaknya belum Kembali hidup nih lampunya. Gimana? Ayo, ada yang punya pendapat lain? Tadi ada ayatnya, cinta rumahmu menghanguskan aku. Maunya pakai besar lagi. Iya. Itu sebenarnya ya kayak aku sih cuman ngelihat ya gereja-gereja besar saat ini kan. Waduh, itu investasi aja sampai miliar-miliar begitu ya. Nah, apakah itu firman itu apakah nanti nggak jadi begitu tuh ya? Mencintai rumahnya daripada Tuhannya gitu. Karena aku udah ngelihat ya kalau yang di stage ya, untuk yang di stage orang bilangnya altar lah, kalau kita bilangnya itu stage. Itu nggak boleh sampai salah. Semuanya harus ditata. Jadi ada direkturnya segala macam gitu ya. Jadi penyembahan itu harus diatur. Nggak boleh keluar dari jalur. Meskipun Roh Kudus menggerakkan tuh nggak boleh. Harus sesuai dengan protokol di stage. Wah, saudara bayangkan kan, itu benar-benar kena tuh kalau kayak gitu. Cintakan rumahmu, munya besar kan, menghanguskan aku. Akhirnya Roh Kudusnya nggak boleh bekerja. Lucu kan? Ya mungkin itu postmodern postmodern church ya. Jadi modernisasi gereja. Dampaknya akan seperti itu, Pak Hendra dan semua teman di sini. Beberapa bulan lalu saya ikut di satu gereja online ya, yang tumbuh besar saat pandemi. Ya, ada 3 huruf lah, kalian bisa bayangkan.
ketika akhir online-nya itu, apa yang terjadi? Ada flyer, ya, we are hiring. Jadi kita membutuhkan, dia bilang gitu ya, kita membutuhkan. Jadi seolah membuka lowongan pekerjaan, ya kan? 1, worship leader. 2, singer. 3, usher. Bayangkan ya, saya ngebayangin, saya bicara kemarin sama Pak Hendra juga. Bayangkan dengan demikian, gereja itu sudah bukan pada relnya. Seperti Pak Hendra bilang, itu nanti akan profesionalisme yang terjadi seperti itu. Di stage ada arahannya ya kan, goyang ya istilahnya mungkin kalau goyangnya harus begini. Terus apa yang terjadi juga, ya kan? Seperti Pak Hendra bilang, bisa jadi, oh WL di sana gayanya gaya rock. Saya perlu nih, gereja ini perlu yang gaya-gaya rock. Di hire. Oh di sebelah sini gaya-gaya dangdut ya kan, gua hire juga deh. Memenuhi apa? Memenuhi pasar nantinya. Pasar kita ini nih bahaya juga, hati-hati gitu kan. Berhati-hati nih. Ini apa ya? Jadi mungkin jadi panggilan kita nih kemudian ya kan untuk beresin yang kayak gini. Apa perlu pemberesan saya juga nggak tahu ya, itu kembali itu jadi polemik juga ya, jadi polemik juga buat kita apakah hal ini benar. Ya, itu mungkin yang Rosa bilang mungkin ya salah satunya itu. Ya akan menghanguskan gitu ya kan. Gereja fungsinya bukan gereja lagi jadinya suatu perusahaan ya kan, entertainment ya. Perusahaan entertainment gitu. Semakin besar watt daripada speaker, nah kan? Semakin besar lampu paku-paku. Ah, itu. Pak Madin udah datang. Shalom Pak Madin. Mana Pak Madinnya hilang lagi? Oh ini udah. Shalom. Shalom. Wow, ini luar biasa. Oke lanjut Tatsar. Ya, sorry, saya harus keluar dari rumah, kemudian pergi ke driving 10 menit, pergi ke tempat yang lain. Baik. Oke, dalam masa yang singkat, saya beralih kepada poin yang kedua. Poin yang pertama tadi ialah bait suci rumah Bapa. Poin yang terakhir ialah tubuhku, bait suci Allah. Kalau kita lihat di ayat 19 dan 22, jawab Yesus kepada mereka, rumbak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah bahagian ini penting mengenai Paskah ya, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ayat 18, orang Yahudi itu meminta tanda apakah yang memperkuatkan alasan Yesus melakukan pembersihan tersebut. Dan kita dapati jawaban Yesus seperti di ayat di atas, rumbak bait Allah itu dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bait Allah yang dimaksudkan Yesus ialah tubuhnya sendiri. Dalam hal ini dari awal pelayanan Yesus, dia sudah memberitahu akan apa yang akan berlaku kelak, yaitu kebangkitannya. Ketika pada kebangkitan Yesus, murid-murid menjadi percaya dengan Yesus karena dia sudah mengatakan hal itu, hal mengenai kebangkitannya. Saudara, harus kita ketahui bahwa kita yang datang dalam ibadah setiap pagi di JMJ maupun dalam ibadah di gereja, kita juga percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dan ini sangat penting. Berapa ramai dalam kalangan kita hari ini sudah membersihkan tubuh kita sebagai bait Roh Allah. Dan kita harus ketahui bahwa Yesus mau datang dan tinggal dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Tubuhmu ialah bait Roh Kudus. Dan Tuhan mau tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Jadikan hidup kita tempat tinggal Tuhan. Ada 2 perkara untuk kita menjadikan tubuh kita ini sebagai bait Roh Kudus. Yang pertama, rumah doa.
Yang kedua, rumah yang kudus bagi Tuhan. Lukas 19 ayat 46 mengatakan, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi hari ini dan minggu yang lalu kita masih dalam suasana merayakan Paskah. Berapa ramai di antara kita hari ini merasakan bahwa Tuhan mau membersihkan, dan kita perlu melakukan itu dalam kehidupan kita agar setiap kehidupan kita bersih, ya, tidak dicamari dengan perkara-perkara secara rohani maupun secara fisikal, dan hidup kita biarlah memuliakan Tuhan dan bukan mengecewakan Tuhan. Biar hidup kita kekal bersih, tidak dicamari, dan memuliakan nama Tuhan. Baik, saya kira sampai di situ saja. Nanti kita akan lanjutkan dalam fellowship, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya apa yang kami mengerti, kami bersyukur yang kami belum mendalaminya, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami terlebih untuk kami praktikkan dalam kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pastor Madin untuk pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun ada sedikit masalah, ya. Tapi it's okay. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Amin ya saudaraku. Baik, kita nanti akan sambung lagi untuk sesi fellowship-nya sampai jam 7. Tapi sebelumnya kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Dan saya boleh minta tolong kepada Ibu Rosa untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Ibu Rosa, kemudian doa berkatnya nanti saya mohon bantuan Pak Pastor Madin untuk kembali ke doa berkatnya. Ya, pagi hari ini ada yang mau didoakan, silahkan. Boleh resen, saya mau lihat tangannya di sini. Ya, Pak Sentris, Pak Simon, silakan Pak Simon. Saya minta doa dari JWJ Ibu Rosa, bagaimana kalau kita berdoa supaya ketika kita penyembahan tidak ada roh-roh kegelapan yang membayang-bayangi kita, karena kita itu harus kudus dan juga kita harus juga clean and clear kita punya area. Kita harus tengking semua kuasa-kuasa kegelapan. Walau memang kita tidak lihat dengan kasat mata, hanya dengan imajinasi. Dan juga kita berdoa untuk tanggal 20 ini agar kita semua tidak memandang langsung ke matahari yang menyebabkan kerusakan retina mata dan kebutaan. Serta kita juga berdoa dari sinar ultraviolet tidak terjadinya virus-virus, akumulasi virus-virus bakteri yang dapat membahayakan umat manusia di dunia. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan memberkati kita juga. Amin. Oke. Selain Pak Simon, masih ada yang lain yang mau didoakan? Ibu Juslina, saya lihat ada di pesawat atau di mana ini? Karena menggunakan masker juga. Ada di pesawat, nggak boleh bicara katanya. Nah, mau didoakan, doakan Ibu Juslina yang saat ini saya nggak tahu mau pergi kemana, tapi biarlah mau ke Indonesia, pulang dari Melbourne. Jakarta dari Melbourne ya. Oke. Ibu Juslina agar diberikan safety flight ya, Bu Rosa, sehingga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Pak Riki tuh. Ya, Pak Riki, silakan Pak Riki. Saya minta didoakan untuk benjolan ini yang di telinga, di bawah telinga udah hampir 30 tahun ini, supaya Tuhan jamah. Oke, Pak Riki. Tuhan. Ya, Bu Rosa. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu Rosa, silakan. Ya, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bisa bersharing dan
fellowship, juga mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kami masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan waktu. Dan kami sungguh menikmati Tuhan kehadiran-Mu. Dan kami sungguh menikmati Tuhan rumah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kerinduan dari Pak Simon untuk selalu dalam penyembahan dan tidak ada gangguan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau bungkus dia dengan kuasa darah. Biar dalam setiap penyembahan yang ada, yang selama ini, dia selalu rindukan Tuhan, agar hanya ada Engkau dan dia Tuhan. Biar Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan Tuhan daripada roh-roh yang tidak berkenan. Bersihkan ruangan itu Tuhan. Dan biar Kau sendiri akan menyinari sinar-Mu turun dalam rumahnya, dalam hatinya, ada damai sejahtera dan hanya ada Tuhan. Dalam penyembahannya hanya ada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau turun, sinar kemuliaan-Mu turun Tuhan. Tidak ada Tuhan, roh-roh yang bisa mendekat. Karena roh-roh yang bukan daripada-Mu pasti akan keluar Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Kau hati Pak Simon dalam penyembahannya, di dalam pelayanan juga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tanggal 20 ada gerhana Tuhan. Kami hanya bisa merasakan Tuhan bahwa mungkin Tuhan manusia mereka-reka Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu Tuhan, Kau yang mengetahui segalanya, bahkan Kau yang membuat semuanya ini terjadi ada Tuhan. Gerhana itu adalah satu Tuhan, bukti bahwa kehebatan Tuhan bisa membuat apapun di dunia ini ada. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi, Kau yang berkuasa, Kau yang membuat semuanya ini ada. Kami hanya bisa memohon Tuhan agar sekiranya gerhana ini Tuhan untuk memuliakan nama, untuk melihat kehebatan Tuhan, bahwa kedahsyatan karya-Mu Tuhan di dalam dunia ini. Biar manusia semua bisa melihat Tuhan bahwa Kau Allah kami yang berkuasa atas bumi ini. Kami mohon Tuhan Kau jauhkan daripada pemikiran untuk virus-virus ataupun untuk kebahaya, untuk melihat mata langsung tidak boleh atau apapun juga Tuhan yang tidak baik Tuhan jauhkan daripada anak-anak-Mu dan juga pada setiap orang Tuhan. Biar kami hanya bisa memandang dengan keindahan Tuhan. Biar kami bisa bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Biar semua fenomena alam ini Tuhan hanya untuk satu nama Tuhan, yaitu nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk Ibu Juslina yang sedang ada di pesawat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai dia, Kau selalu memberkati dia. Mari Tuhan, biar kiranya perjalanan ini bisa aman, bisa semuanya lancar Tuhan. Kau tibakan dia dengan selamat sampai tujuan, dan biar Kau berkati apa yang dia kerjakan. Kami juga serahkan juga Pak Riki yang ada benjolan di mukanya selama sudah 30 tahun Tuhan. Dia rindu Tuhan agar bisa benjolan ini bisa sembuh Tuhan. Kau melihat hatinya, Kau melihat permohonannya Tuhan. Sekiranya berkenan padamu, sekiranya Kau ingin melakukan apa yang terbaik. Mari Tuhan, Kau buat yang terbaik untuk Pak Riki. Biar benjolan ini tidak berbahaya, benjolan ini juga bisa Tuhan hilang dan bisa membawa kemuliaan untuk nama-Mu saja. Kami serahkan Pak Riki ke dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GWK. Kami tahu Tuhan ada teman-teman kami yang tidak bisa hadir saat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di hati mereka. Kami hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan Kau lembutkan hati mereka, berikan damai sukacita, dan juga Kau tolong mereka Tuhan dalam pewahyuan, dalam apapun yang mereka mengerti, apapun yang mereka kerjakan, biar mereka bisa mengerti bahwa semua ini untuk kemuliaan nama, bukan untuk pribadi kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, Kau sertai Tuhan, mereka yang belum bisa hadir, atau mereka yang tidak mau hadir Tuhan, kami mohon Tuhan, agar bisa ada jalan Tuhan untuk mereka,
bisa kembali kepadamu untuk selalu memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka jadi terang, mereka jadi garam, mereka jadi untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biar ada kasih di antara kami semua juga Tuhan. Biar setiap kami Tuhan punya kasih yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya, Rosa. Doa berkatnya. Pastor Madinya mungkin bermasalah lagi datanya mungkin Pastor Madin. Bu Mul, mohon bantu doa berkat Bu Mul. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ucap syukur, terima kasih buat semuanya. Bapa di surga, ini kami semua kekasih-kekasih-Mu yang telah memberikan yang terbaik, yaitu untuk memuji menyembah Tuhan di waktu-waktu yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu juga memberkati kami. Dan berkat bagi hamba-Mu yang telah menyampaikannya kiranya juga tercurah bagi hamba-Mu sehingga berkat roh jasmani menyertai beliau. Ini anak-anak-Mu kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu, tanda untuk mengasihi Engkau, tanda menyerahkan segala sesuatunya kepadamu ya Tuhan. Dan pada saat ini hamba-Mu sebagai saluran kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mau berdoa, berkat-Mu ya Tuhan curahkan bagi hamba-hamba-Mu saat ini yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya dan kami amat sangat Tuhan mengimani dengan kebenaran firman-Mu bahwa mata-Mu terus tertuju kepada kami, kepada orang-orang pilihan-Mu, bahwa Engkau sudah menyediakan berkat-berkat rohani jasmani. Mata-Mu terus tertuju untuk memberikan kami kasih karunia, dan mata-Mu terus tertuju kepada setiap kami yang mengasihi Engkau, dan Engkau memberikan damai sejahtera. Tapi itu Tuhan kami memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkati buah pikiran-Mu sehingga kasih karunia, sehingga damai sejahtera, sehingga semuanya yang Engkau pikirkan menjadi pikiran yang baik dan untuk menjadi berkat bagi semua yang Engkau ada, yang ada di dalam bersama dengan Engkau diberkati. Lumbung-lumbung-Mu dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga kemanapun Engkau pergi, Engkau disertai oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami untuk kepada setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, kita boleh sama-sama katakan amin. Amin.